Sahabat Suara Tapian, saya bersyukur bertemu dengan pendeta kami, Pendeta Sarip Amsal Pasaribu STH. Beliau adalah pendeta Resort HKBP Jatimurni. Kami bertepatan di hari Imlek ini 29 Januari 2025 ada di Rumah Perubahan dekat dengan tempat kami di Jatimurni ini. Kami akan berbincang bagaimana perubahan-perubahan itu penting, memang kita harus usahakan dan perjuangkan. Kami akan bertanya ke Amang Pendeta Amsal sebagai pendeta. Amang, kita kan mengenal bahwa pelayanan itu memang harus bermanfaat untuk di mana Tuhan memanggil kita. Bukan hanya di gereja, tapi di ruang-ruang mana semua umat Kristen yang mengaku anak Kristus harus melayani. Bagaimana pendapat Amang Pendeta? Memang kalau dikatakan bahwa tahun ini tahun ya transformasi atau perubahan, ya khususnya HKBP sendiri harus bisa mengubah pola berpikir pelayanan, dan itu menjadi satu tolak ukur sebetulnya. Tetapi pada perubahan ini kan perlu banyak. Setiap ada perubahan pasti ada pengorbanan. Ya. Yang pertama, kita harus mampu untuk mengubah dari diri kita sendiri yang dulunya mungkin kita terlalu murah sakit hati. Ya, kalaupun ada sesuatu hal yang membuat kita sakit hati, itu adalah sebagian daripada kehidupan kita untuk mengubah supaya orang juga mau berubah. Khususnya kalau kita sedang disakiti, Yesus lebih dulu disakiti. Kalau kita bisa mengampuni, Yesus dulu mengampuni. Tapi kalau kita tidak mau berubah tentang kehidupan ini, apa yang dibuat orang sakit lalu kita buat sakit, itu bukan satu perubahan, dan itu bukan pengikut Kristus. Jadi pengikut Kristus yang pertama harus mampu mengampuni, yang kedua harus mampu berubah dari keadaan sistem yang selama ini tetap. Tapi di dalam pelayanan juga kita harus mampulah untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Bahkan ketika kita dijolimi, ketika kita disakiti, kita harus mampu untuk tetap melayani. Bukan tidak melayani terlalu stop, tapi kita terus melayani karena itu adalah misi Kristus. Orang yang mau mengubah dirinya, dia adalah pengikut yang setia. Karena itulah kita sebagai seorang pelayan, apalagi di Rumah Perubahan ini, saya sangat begitu luar biasa memahami bahwa kita harus mengubahlah pola pikir kita yang pertama tentang pelayanan atau kehidupan kita. Luar biasa, Mang Pendeta Pasaribu. Yang penting juga kan kita pahami bahwa di ruang-ruang kerja, bukan hanya di ruang ibadah atau di ruang gereja kita menyebut pelayanan. Ternyata sekarang di kepemimpinan pun yang didengungkan sekarang pelayanan, penata layanan yang pemimpin yang melayani begitu. Ini kan tidak mudah. Kita hadir untuk melayani, dan itu kan Yesus yang mengatakan, saya datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani begitu. Apa pendapat pendeta? Melayani bukan berarti kita melayani orang yang kita senangi, kita melayani orang yang baik bagi kita, bahkan orang-orang yang menyakiti hati kita juga kita harus layani tentang itu. Jadi pelayanan ini sebetulnya, kalau kita mengingat bahwa pelayan sebagai tanggung jawab di dalam pekerjaan, di dalam kantor, di dalam rumah, khususnya di tengah-tengah keluarga lah. Kita sudah diberikan satu kesempatan untuk bersatu, pastilah ada sakit saling menyakiti. Tetapi orang-orang yang mampu untuk memberikan dirinya melayani, maka dia harus boleh mengampuni apapun salahnya. Ini yang sulit dirasakan oleh orang ketika dia disakiti, dia tidak mampu mengampuni. Kalau di kantor kita disakiti, kalau di rumah kita disakiti, mungkin di pasangan hidup kita juga disakiti, kita harus siap untuk mengampuni. Itulah salah satu. Ini karena cuaca. Satu hujan. lagi pertanyaan saya.
Karena ini penting, karena di kita HKBP tahun transformasi nih. Iya, Itu kan hubungannya dengan perubahan. iya, Bagaimana semua orang yang menyadari bahwa tidak mungkin kita mampu menularkan atau berdampak, berimpact pada orang lain kalau kita tidak mentransformasi diri. Tadi hubungan melayani itu juga kita mampu menyentuh hati begitu. Apa yang harus kita transformasi pertama-tama, termasuk terutama diri kita sendiri? Sebetulnya kita harus mengubah diri kita sendiri dulu. Ya, Mau memberikan yang terbaik, ya, ya, bukan menuntut orang berubah, oke. tapi harusnya kita dulu mau berubah. Secara otomatis di lingkungan kita ini akan berubah. Tanpa kita berubah, nggak mungkin suasana semua nggak akan berubah. Tanpa diri kita mau mengubah diri kita, jangan harapkan orang lain mau berubah. Jangan harapkan keadaan mau berubah. Tetapi mulailah dari diri kita sendiri. Oleh karena itu setiap pelayan harus mampu mengubah dirinya. Terkadang kan manusia jumawa, Pak Pendeta. Dia ingin merubah negara, lalu kalau tidak mampu negara ingin mungkin satu wilayah, Iya. tapi kalaupun satu wilayah dia tidak bisa di komunitasnya, padahal tidak bisa tidak kan pondasinya kan mengubah diri sendiri dulu. Kalau memang untuk mengubah diri kita, itu adalah satu hal yang harus kita lakukan. Tanpa kita mau merubah diri, sia-sia usaha tenaga kita untuk mengubah orang lain dan bercita-cita agar semuanya itu berubah, itu enggak mungkin. Tetapi kalau kita mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan kita, itu secara otomatis dia akan terus berubah. Kalau kita bisa, satu orang bisa mengubah beratus-ratus orang, tapi keinginan untuk mengubah orang, satu orang pun sulit. Jadi sebetulnya apapun yang bisa kita lakukan melalui diri kita, itu mengambil efek yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan ini. Tadi perjumpaan kita dengar Profesor Renal Kasali, beliau berbincang bagaimana perubahan itu dimulai dari diri, terutama semangat pembelajar itu. Satu tadi ungkapan kata yang kemudian judul bukunya Mainline itu. Jadi tanpa ada usaha maksimal tidak mungkin ada berubah. Makanya Profesor tadi katakan kalau kita melihat satu keadaan atau mau terjun payung sekalipun pasti ada payung serap. Oleh karena itu saya melihat tadi bahwa di masa-masa sulit orang-orang yang mau berubah itu bisa mengambil makna yang luar biasa. Dan dia tidak kesulitan, tetapi pada masa-masa tidak sulit, dia mampu juga mempertahankan sukacita dalam setiap keadaan gitu. Pak Pendeta, terima kasih waktunya ini. Tidak kita sangka-sangka kita bisa berjumpa di sini, sama-sama belajar. Saya suka dengan Pendeta, masih mau belajar. Di usia sudah hampir mau 63 tahun. 2 tahun lagi sudah harus pensiun. emeritus ya. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, Tuhan Terima kasih. berkati. Oke.